Salam alat berat teman-teman. Jumpa lagi. Kali ini kita akan ngebahas ini ya, sebuah pertanyaan dari Bengkel Robin. Bang apa namanya, Bang Robin ya. Bang, tolong bahas shuttle palep, Bang. Pertanyaan sederhana, simple, tapi jawabannya bisa lebar ya, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas shuttle palep. Simak videonya sampai selesai. Shuttle palep ya, atau palep itu kalau kita berbicara di ekskavator ya tentu banyak palepnya, banyak palep, banyak katup ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya tidak jelas unit apa, model apa ya kan. Apakah di ekskavator, apakah di loader atau di bulldozer dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena mungkin aja shuttle palep ya ada di model-model itu gitu. Cuma di video kali ini kita akan batasi bahwa untuk shuttle palep yang akan kita bahas itu hanya di ekskavator small ya, khususnya di PC 200 strip 10. Ini nanti sama sih sebenarnya untuk kelas 20 ton dari 200 strip 8, 210, strip 10, 200 strip 10 itu sama, bahkan 200 strip 7 juga sama ya. Cuma saya akan ngadop yang ini di shop manual. Kenapa? Karena penjelasannya lebih mudah ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu maksudnya shuttle palp yang mana, cuma ya karena udah di apa ya. Ya intinya kita akan bahas shuttle palp di ekskavator 200 lah ya. Strip 7, strip 8, strip 8 M1, strip 8 M0, bahkan di 200 strip 10 MOCE, atau bahkan di 210 itu sama ya teman-teman. Kalau kita nyebut shuttle palep, di basically sebenarnya kalau umumnya ya teman-teman itu shuttle palep itu ya double check palep ya, atau katup periksa ganda. Cuma kalau shuttle palep sendiri kalau artinya ya katup antar jemput ya. Jadi kayak shuttle itu shuttle bus misalkan. Ya katup antar jemput. Tapi dalam perkembangannya palep ini mengalami beberapa perubahan ya teman-teman, tergantung dari pemasangannya. Nah, kalau pengertiannya sederhananya seperti gini teman-teman. Ini kalau kita berbicara umum dulu ya, basically ya. Nanti akan saya arahkan ke Komatsu sebenarnya. Cuma ini basic lah teman-teman. Jadi di sini ada shuttle palep, katup OR ya. Jadi ada input 1, input 2, ada output. Nah, ini penjelasan secara umum maksud saya, pahami dulu. Jadi kalau inputnya 0, ini kan ada 1, 2 ya, ini input, ini output teman-teman. Jadi maksud saya kalau inputnya 1 0, input 2 0, berarti outputnya ya 0. Ya nggak ada. Jadi kalau misalkan di input 1 tidak ada pressure, input 2 tidak ada pressure, ya outputnya tidak ada pressure. Nah, tapi kalau input 1 di sini dimasukkan pressure, maka yang terjadi kalau di input 2 tidak ada pressure, maka outputnya akan ada 1. Ya, itu. Sama juga kalau di inputnya tidak ada pressure, input 1, di input 2-nya ini ada pressure, maka outputnya ada 1 pressure. Bagaimana kalau kedua input ini dimasukkan pressure, input 1, input 2, dua-duanya gitu dimasukkan, maka tetap outputnya akan ada 1 teman-teman. Tidak jadi 2 gitu ya. Nah itu, jadi dia memilih mana tekanan yang lebih ya, maka itu akan dimasukkan ya, untuk digunakan nanti untuk ke sistem. Oke teman-teman, ini salah satu contoh sederhana ya. Basicnya seperti gini, ini ada simbol, ada contraction. Jadi kalau X-nya ini, sebentar saya kasih dulu. Teman-teman, ini X, ini contoh kalau dari X sama XYA ya contoh ya. Ini simbol ya, simbolnya banyakan gini teman-teman, kalau shuttle palep atau double check palep lah umumnya. Cuma gini, double check palep itu seperti gini, tapi shuttle palep nanti berbeda, ada tidak seperti gini gitu maksud saya ya. Jadi X, Y, A. Y sama X ini ibaratkan input 1, Y-nya input 2, A-nya adalah output ya. Contoh ini, pressure ketika kita masukkan pressure ke Y, plus, maka bola akan cenderung menutup X ya, bergerak ke sana. Kemudian pressure dari Y akan masuk ke A, teman-teman. Seperti gitu. Bagaimana kalau tiba-tiba dari X ada pressure? Ya, sementara dari Y ada pressure. Tergantung kuatan mana, gede mana pressernya. Misalkan kalau dari Y masuk contoh 50 kilo. Kemudian bergerak maka ke A, tiba-tiba dari X masuk 100 kilo. Maka ini bola akan bergerak ke sana ya, teman-teman, menutup Y. Jadi mendominasi mana pressure yang lebih kuat. Nah, itu salah satu basic dari shuttle palep ya, teman-teman. Contoh diagramnya yang ini aja, teman-teman ya.
Nih permainan dari katup ini, contoh misalnya katup ya, ya seperti gitulah. Di shuttle valve sendiri untuk di Komatsu ya teman-teman, itu terdiri sebenarnya ada 4 ya. Komatsu menamakan khusus di kelas 20 ton shuttle valve itu ada triple PPC valve yang ini, terus ada LS shuttle valve ini, terus ada shuttle valve for swing, jadi nanti di swing motor itu ada, terus shuttle valve of compensating ya. Jadi ada 4 istilah lah sebenarnya teman-teman shuttle valve itu sendiri, khususnya di Komatsu ya teman-teman. Oke, pertama adalah di triple PPC shuttle valve of control valve. Jadi di sistemnya triple di PPC, khususnya di triple itu ada sistem namanya shuttle valve ya. Jadi fungsinya adalah the function of triple PPC shuttle valve of the control valve is function the limit full stroke of the control valve of equipment to get better the control ability of the equipment is climbing to step slope. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk membatasi pergerakan spool pada pada work equipment yang lain. Ya, sekali lagi untuk membatasi pergerakan spool, stroke spool yang nanti di control valve di attachment yang lain atau di work equipment yang lain. Tujuannya adalah nanti pada saat climbing step slope ya. Climbing itu pada saat unit naik ke atas dengan curam gitu, maka tidak akan terjadi drop atau work equipment get better control ya. Jadi kontrolnya akan semakin baik gitu. Tidak akan terjadi drop pada travel motor atau pada pergerakan dari travelnya. Nah, functionnya adalah ini teman-teman ya. The function as of operation below. Pertama saat boom rise, arm in, terus arm out, terus bucket come, sama bucket dump. Jadi maksudnya pada saat pedal travel digerakkan oleh operator, kemudian operator mengkombinasi dengan boom rise, atau dengan arm in, dengan arm out, atau dengan bucket come, atau bucket dump, maka triple PPC shuttle valve-nya ini akan berfungsi ya. Berfungsi untuk membatasi limit ini. Limit spool stroke pada attachment ini ya, teman-teman perhatikan nih pada ini. Jadi spoolnya boom, kalau teman-teman gerakin, maka dia tidak bisa full stroke ya, tapi dibatasin. Di sini ada keterangannya, the stroke of the spool of boom, arm and bucket are limited by the pressure, pilot pressure from the PPC valve. The pilot pressure flow into the circuit inside the control valve. Jadi nanti di dalamnya itu ada lubang-lubang, ada saluran ya untuk membatasi ini. Nah ini. Oke ini. Ini yang dinamakan sistem triple PPC shuttle valve ya. Kenapa sih Komatsu menamakan ini sistemnya? Ya saya juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas sederhananya ini, contoh ini boom race ya, ini triple LH, ini boom race ya bagian ini. Jadi pada saat di dalam ini teman-teman di spoolnya, di belakang spoolnya, di cover itu ada yang namanya piston ya teman-teman. Ini nanti ada STO ya. Jadi STO 1 nomor 1 dah. Jadi pergerakannya gini, kalau pada saat ini pada saat netral ya teman-teman, jadi netral nggak digerakkan ya seperti gini, nanti standarnya akan mentok. Oke, ini lanjut aja di triple PPC valve. Pada saat digerakkan di sini ya teman-teman perhatikan, set, maka dia akan masuk ke sini mendorong spool ini, kemudian dia bisa ke bawah. Nah saluran ini ya nanti kiri kanan ya teman-teman, mau gerakan triple reverse atau forward, nanti dia akan menyensing ke salah satu, misalkan ini contoh di boom ya, di boom race ya. Nah di sini ada piston teman-teman. Nah pistonnya itu adalah bergerak ke sisi sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah, tujuannya apa? Jadi pada saat si spool ini ditekan ke sana, maka limitnya dia akan berubah, struknya akan berubah karena menekan piston ini ya. Jadi nanti ada standar 1, ada ST2, ST1, ST2 lah. Jadi pergerakan spoolnya nggak bisa mentok ya, tapi akan tertahan sama piston. Piston akan bergerak ke sana ya karena ada pressure. Maka dia tidak bisa full stroke, bahasanya di limit. Nah nanti pengaruhnya adalah ke lubang ya. Lubang pada saat attachment ini nanti ke ini akan berkurang ya. Mungkin di sini contoh mana ya, ini lubang ini itu tidak 100% membuka spoolnya ya, karena misalnya triple PPC digerakkan ya dia akan enggak 100%, bisa 90 atau 80% ya, sehingga apa, flow tetap akan terjaga ke triple motor, ke triple system ya, sehingga pada saat dia nanjak ekstrim, nanjak slope itu ya
terus operator menggerakkan bucket, menggerakkan apa tadi, boom, arm, ya tidak akan terjadi drop secara drastis ya. Misalkan boom digerakkan, tiba-tiba travelnya nggak gerak ya, bahaya ya. Travel tetap bergerak terus ya, karena itu salah satu berhubungan dengan keselamatan ya. Karena travel itu di nomor satu kan kalau di Komatsu teman-teman. Itu pertama yang dimaksud dengan travel shut-off valve. Travel PPC shut-off valve. Selanjutnya yang kedua, Komatsu juga menamakan shuttle valve itu pada swing motor ya. Teman-teman perhatikan. Mana tadi? Nah, teman-teman perhatikan ya. Di nomor 15 ini teman-teman, itu di kiri kanan ya. Nah, ini MAMB ini shuttle valve juga teman-teman ya. Cara kerja ini sudah pernah saya bahas di sini. Materi ini khusus spesial untuk swing motor teman-teman, di sini udah saya bahas cara kerja shuttle valve-nya itu seperti gimana sih gitu. Ya, cuma ini khusus untuk members ya. Jadi teman-teman silakan ya gabunglah di membership ya. Kemudian bisa nonton ini. Kayak itu untuk shuttle valve di swing ya teman-teman. Selanjutnya adalah shuttle valve yang ada di yang ada di compensating valve. Perhatikan. Ini gambar ini set teman-teman ya. Kalau kita gedein ke sini, nah ini sama ya. Ini adalah compensating valve. Compensating valve nanti tergantung attachment, ada compensating arm, out, in ya. Tergantung attachment, biasanya satu attachment itu dua, karena attachment itu pergerakannya bisa atas bawah, keluar masuk, swing kiri kanan lah ya. Nah ini di sini Komatsu menamakan nomor 3, perhatikan, valve nomor 3 ini itu namanya shuttle valve ya. Ini nomor 3 itu shuttle valve. Jadi kalau dipecah teman-teman, konstruksi dari compensating valve itu sebenarnya nih yang nomor 2 ini valve ya, yang bagian depan. Ini ada yang menyebut ini load check valve ya. Yang belakangnya ini nanti yang ada spring, ada apa, itu namanya adalah ya ini shuttle valve. Walaupun ada beberapa orang yang bilang ball ini load check valve ya teman-teman, ya terserah lah, kurang lebih sama. Nah ini bolanya ini. Jadi sistemnya compensating sini dinamakan Komatsu ada shuttle valve. Nomor 3 ini batasan dari sini nih, ini sampai ke sini Komatsu menamakan ini shuttle valve ya. Cara kerjanya kurang lebih sama teman-teman. Di sini ada bola ya, bisa ke sana bisa ke sini, tergantung pressure mana yang kuat-kuatan, apa yang dari warna kuning atau dari warna ini ya. Nah, ini yang namanya compensating valve atau shuttle valve. Jadi tadi ada 3 ya, ada PPC triple shuttle valve, ada shuttle valve swing motor, ada lagi compensating swing motor. Untuk compensating udah pernah saya bahas teman-teman, silahkan cari atau tonton videonya di hydraulic system ya, di playlist, karena saya juga lupa yang mana itu. Yang mungkin ditanyakan adalah yang keempat ya, yang mungkin ini ya, yaitu shuttle valve atau kita lebih banyak menyebutnya LS shuttle valve, load sensing shuttle valve. Ya ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di kontrol valve ya, di bagian depan ini set. Nah, ini namanya LS shuttle valve di luar dari nomor 15 ya. Karena nomor 15 nanti selektor namanya. Nanti untuk boom sama swing dia. Ya, jadi nomor dari bawah ya, 13 di arm, 13, terus 14, 16, 17, 18, 19. Ini namanya LS shuttle valve. Berarti valve atau LS atau shuttle valve yang mengatur LS. LS itu apa sih? LS itu ya ini valve yang mengatur pressure LS, yaitu ya maksudnya LS changing. Jadi kalau pressure LS itu adalah muncul pada saat attachment digerakkan. Pressure LS itu sama dengan main pump. Jadi kalau pressure main pump itu 10 kilo, 20 kilo, 3, nggak mungkin 10 kilo ya. Ya 30 kilo unloadnya ya. Nanti LS-nya 30 kilo teman-teman. Nah, kita ngopi dulu. Jadi LS pressure itu ya sistem di apa namanya, di CLSS ya, namanya CLSS ya, pasti ada LS pressure teman-teman. Basicnya untuk apa sih LS pressure itu? Ya nanti ini berhubungan dengan salah satunya shuttle valve. LS shuttle valve ya. Pertama, LS itu digunakan the short
pressure for closing the unload valve operating the control lever. Oke. Ini berhubungan dengan unload valve. Jadi unload valve itu kan untuk menjaga tekanan pada saat kontrol valve netral ya, tekanan pompa. Biasanya di antara 30 kilo lah, ranknya 30, 29, 30, 35 misalnya. Segitu. Itu pada saat attachment digerakkan, maka LS akan membantu unload. Ya, sehingga unload pasti ada di atas main pressure. Sekali lagi, kalau attachment digerakkan, maka settingan unload valve di atas pompa. Kenapa? Karena ada LS pressure. Kok bisa bang? LS pressure itu sama dengan LS pompa. Oke, pahami ya. Yang kedua adalah operating pressure when the pressure compensating valve is compensated. Compensated. Jadi maksudnya adalah dia mengatur operating pressure saat pressure compensating valve itu bekerja ya. Jadi bergerak, maka LS pressure akan digunakan untuk tadi yang ada ball di compensating valve ya, yaitu. Terus yang tiga adalah the pressure for controlling the pump. Jadi LS pressure ini digunakan nanti untuk mengontrol pompa di belakang. Jadi menggunakan LS. Kapan dia harus pengaturan flow-nya ya. Flow-nya itu maksimal atau minimal sudut pompa, maka dia diatur adalah dari pressure ini ya. Salah satunya dari LS pressure utamanya sebenarnya, walaupun nanti ada banyak elektriknya di situ teman-teman. Sekarang saya akan lagi menjawab sebenarnya banyak pertanyaan terkait ini ya. Sumber dari LS, sekali lagi sumber dari LS yang tadi digunakan macam-macam tadi ya, itu basic 3 itu. Pertama untuk nanti di unload ya, sensing unload. Kedua untuk compensating valve, nanti saat dia bekerja compensatingnya bekerja. Yang selanjutnya adalah untuk pengatur pompa ya teman-teman. Sumbernya dari mana? Sebenarnya sumber dari LS ya dari pompa itu. Dari pompa, dari kontrol valve ya. Perhatikan teman-teman, ini nomor satu ini pompa contoh ya. Saya pernah menyatakan bahwa pressure LS, tekanan LS itu sama dengan tekanan pompa. Pada saat attachment digerakkan ya, bergerak, bukan pada saat attachment netral. Nanti beda lagi pembahasannya teman-teman. Karena ini biar lebih spesifik ya, biar lebih teman-teman biar lebih mudah memahami. Oke, perhatikan di gambar ini. Pompa masuk ke sini. Pada saat ini bergerak ke sana, spool mau arm, mau bucket, mau treble, mau apalagi swing ya. Mau bucket, mau treble, mau swing, mau treble ya, digerakkan. Nah, dia bisa masuk ke ini. Ini nomor 4 nih ya, shuttle valve teman-teman. Ya, masuk ke sini, maka dia akan ketemu shuttle valve lagi yang LS. Baru di LS ini dia mau bergerak kemana? Kalau dia digerakkan ini masuk ke sini ya. Ini sebenarnya cara kerja dari ini ya, LS bypass plug ya teman-teman. Nah, jadi sumbernya sama. Jadi maksud saya ketika ini main yang ke atas cuman misalnya digerakkan, ini operating pressure-nya 100 kilo. Ini 100 kilo. Maka pressure yang masuk ke LS juga sama, akan 100 kilo juga teman-teman. Ya. Akan 100 kilo. Makanya saya bilang, saya nyatakan bahwa pressure pompa itu sama dengan pressure LS. Karena sumbernya dari situ. Pada saat attachment digerakkan ya teman-teman. Kayak itu sumbernya. Baru nanti diatur. Ada LS valve masuk dulu. Nanti ke compensating. Nah, nanti kalau mau ke belakang, mau ke pompa, dia harus lewat. Ada LS, bypass ya. Baru nanti kedua selang itu ya ke belakang lah teman-teman. Ya selanjutnya seperti gini. Perhatikan. Ini sebenarnya udah pernah saya bahas ya. Tapi nggak saya bahas lagi lah ya. Nih. Ini daleman dari LS, daleman. Bagian dalam komponen dari LS ya. Di sini ada nomor 8 nih LS shuttle valve. Nomor 9 nih RS ya. Ini nomor 7 ini spool nih. Contoh nomor 7 arm ya, spool arm. Jadi sumber LS itu ya dari spool, teman-teman. Dari pergerakan pompa bergerak, maka selain dia menyuplai ke attachment ke silinder, maka pressure akan diarahkan ke sistem LS. Contoh ini dia masuk sini ya. Misalkan arm digerakkan, maka LS pun masuk ke sini, cetak. Nah, nanti di sini akan digerakkan, mau ngedorong ke sana, berarti dia harus ke atas. Nah, ketika dia ke atas, maka dia akan menekan ke sini, dia akan menutup yang nomor 6. Treble kanan misalkan. Nah, treble kanan akan tutup. Akan tetapi pada aktualnya sebenarnya kalau treble digerakkan bareng attachment ya, pressure-nya akan kalah yang P3 ya. Karena kalau direlipkan, pressure arm itu kan 380. Two stake standardnya aktif dengan sendirinya ya, sementara arm enggak. Jadi justru kebalikan, maka pressure dari sini yang akan menang teman-teman. Mendorong, maka ini nutup.
Ya nanti ada masuk juga yang ke sini ya, menutup ini gitu. Kemudian dia akan ada nanti ini ke atas ya teman-teman. Nah, nanti ini ke atas nanti ketemu dengan LS bypass valve, terus ketemu dengan dua itu saluran yang nanti akan ke pompa ya teman-teman, untuk menyingsing nanti pergerakan dari servo. Tapi di situ tidak langsung ketemu servo kan, ketemu dua LS solenoid lah, ketemu dulu PC ya, diatur lagi di sana di pompa itu diatur lagi. Oke, jadi itu sumbernya. Nah sekarang banyak. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah enggak, sekarang ini perbedaannya gini teman-teman. Kalau pressernya sama antara main pump dengan LS pressure karena sumbernya sama, ya saya nyatakan ya. Tapi yang jadi perbedaan adalah flow-nya, jumlah alirannya itu berbeda. Kenapa? Ini berhubungan dengan besar kecilnya lubang. Kalau kita ngomong ke main pressure nanti yang akan ketemu attachment, menggerakkan attachment ya, itu silinder arm, silinder boom atau apapun itu hole-nya kan besar teman-teman, maka dia akan masuk ya dengan besar. Sementara LS itu sangat kecil teman-teman. Artinya apa? Flow-nya akan, jadi flow ini nanti berhubungan dengan kecepatan dia ya. Lubang besar ketika kita masukin dengan fluida, dengan lubang yang kecil, tentu yang duluan yang kecil teman-teman. Nah itu ya, itu perbedaannya antara flow dengan diameter hole yang lebih besar dengan kecil ya. Jadi kalau barengan, sebenarnya kalau barengan, maka yang P2 ini yang duluan sebenarnya, duluan masuk daripada ke attachment ke sana ya. Apa namanya, duluan ke attachment. Jadi maksudnya ketika ini gerakan maka pompa akan cenderung langsung maksimal gitu ya. Apa namanya ya, ini responsif lah teman-teman ya, cara mengaturnya seperti gitu. Itu flow ya, mengatur flow ya. Itu ya untuk shuttle valve teman-teman. Nah kalau ini sebenarnya jarang trouble teman-teman, jarang pernah trouble ya. Sekali lagi shuttle valve ini jarang pernah trouble. Ya cenderung aman, walaupun ini bisa dibongkar sebenarnya ya, tapi jarang lah di sini. Nah sekarang ini contoh misalkan ada problem ya, boom speed or power is slow. Ingat kecepatan boom dan kecepatan dari ya boomnya itu or powernya is slow ya, lemah. Di sini ada satu bagian di item nomor 14, kita harus mengukur LS shuttle valve boom ya. LS shuttle valve of boom control valve ya. LS shuttle valve, nah nanti ada conversating, ada lain sebagainya. Cuma saya ingin mengarahkan bahwa dari LS shuttle valve boom itu juga bisa mempengaruhi problem ya teman-teman. Akan tetapi teman-teman harus tahu ini LS differential pressure ya. Jadi discharge pompa, maka hasilnya ini. Jadi fuel dial control lever in itu di angka 26 sampai 46 kg. Kalau fuel control dialnya boom rest, fan control ya digerakkan, maka pressernya adalah antara 17 sampai 18 kilo ya teman-teman. Ya, ini nanti berhubungan dengan pompa, kecepatan pompa ya, apa namanya, pergerakan servo. Jadi kalau misalkan temuannya yes, misalkan ini hasilnya sama ya, teman-teman ukur sama gitu. Yes, ya berarti the shuttle valve, the boom control valve is normal. Next lah gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu langsung melakukan pembongkaran teman-teman. Dengan mengukur ini teman-teman akan tahu lah. Terus kalau misalkan hasilnya beda, misalkan lever kotor lepet netral, dia kok tidak 40 misalkan 40 kilo bang, terus pas saat digerakkan dia tetap 40 kilo, jadi pompa nggak bisa bergerak ke maksimal dong ya. Ya flow rate-nya akan berkurang ya, makanya dia lambat. Ini di sini bisa jadi the shuttle valve boom control valve is defective ya. Kemudian apa aja sih contoh di defektifnya? Clean the check valve seat of the shuttle valve boom of the control valve. Jadi cek seatnya, bolnya segala macam ya teman-teman. Ya itu contoh salah satu troubleshooting ya. Tapi sebenarnya ini jarang. Saya belum pernah menemukan gara-gara ini ya. Kecuali kalau di oper sendiri, dibongkar sendiri, kemudian bolnya hilang. Pernah ya dulu. Tapi bukan saya melakukan. Jadi ininya, ini sebenarnya yang ini teman-teman itu bisa dilepas. Nah bolnya ini hilang. Terakhir ini yang akan saya sampaikan, berapa kejadian setelah Anda lakukan overhaul. Jadi permasalahan ini sebenarnya kebanyakan setelah dilakukan pembongkaran sendiri ya, mau itu penggantian hose misalkan, hose seal o-ring di control valve ya. Perhatikan yang ini teman-teman, yang bagian atas ini sering terbalik ya. Padahal ini jelas beda teman-teman. Posisi yang bawah ini itu dia ke atas, ngadep ke atas ya teman-teman. Sorry, ke bawah, yang bentuk coakan ini ke bawah.
ini ke bawah. Nah, sementara orang banyak salah adalah di sini nih. Jadi angka ini kebalik ya teman-teman. Ya memang seperti gini 412 gitu. Nah, ini ketuker begini. Arahnya yang justru yang ini di sisi atas ya. Kalau ini kebalik, alat Anda pasti lemah, nggak ada tenaga. Pressernya nggak akan naik-naik teman-teman ya. Kenapa? Karena LS valve-nya nggak LS sistemnya, bukan LS sistemnya tidak berfungsi ya. Arahnya berbeda. Jadi kalau kita bas ya atas, pada akhirnya ke atas ya, ini kedua selang ini. Selang kiri kanan yang ke pompa itu nggak dapat pressure ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi pastikan nanti kalau misalkan Anda sudah setel main relief, Anda sudah adjustment apa namanya LS valve, udah adjustment segala macam, ternyata tidak ada kenaikan pressure. Pressernya cuma 200 kilo kalau nggak salah, bahkan geraknya lambat banget attachment itu. Ya salah, coba cek inilah di LS saya valve-nya khusus bagian atas, karena bagian atas ini nanti opsional sebenarnya ya, tambahan yang nanti akan meneruskan ke sistem pompa belakang. Ini pernah beberapa kali saya nanganin kejadiannya seperti gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya sebenarnya nggak tahu bahas apa tadi. Ngomong ngalor ngidul ya. Semoga Anda bisa ada sedikit gambaran lah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.